semuanya, kembali lagi bersama aku, Indah Sijul. Di video kali ini, sesuai dengan judul, jadi aku mau sharing pengalaman PKL waktu masa SMK. Video ini bisa mencakup semua jurusan, tetapi lebih membahasnya ke jurusan farmasi. Kebetulan waktu aku SMK ngambil jurusannya farmasi. Oke teman-teman, langsung saja yuk ke pembahasannya. Yang pertama, persiapan. Jadi, awal mula teman-teman ketika akan melakukan sesuatu itu harus diniatkan. Sebelum dilaksanakannya PKL, alangkah baiknya belajar di jauh-jauh hari. Misalkan aku kan jurusan farmasi ya, harus ngapalin nama-nama obat, khasiat, cara penggunaannya, dan lainnya. Lalu tak lupa untuk belajar materi yang sebelum-sebelumnya pernah dibahas oleh guru teman-teman. Intinya teman-teman harus kuasai dulu dasar materi dari jurusan kalian masing-masing. Nah, mungkin awal-awal teman-teman pasti ngerasain rasa malu, canggung karena harus berinteraksi dengan orang baru. Nah, posisinya teman-teman di sini harus aktif atau SKSD. Kenapa? Karena biar cepet akrab, tapi harus sesuai porsi, jangan berlebihan ya. Jadi sikap dan perilaku adalah poin terpenting. Percuma dong, otak pinter tapi attitude kurang baik. Karena attitude itu merupakan nilai yang paling utama. Nah, misalkan teman-teman lagi di tempat PKL, lalu teman-teman tuh disuruh untuk misalkan ngambil sesuatu, atau barangkali teman-teman lagi di suatu apotek, terus ada pembeli nih yang beli obat. Neng, saya mau beli obat batuk pilek dong buat yang usianya udah tua, buat nenek saya. Terus teman-teman juga nanti ketika ngambil obat itu kan harus sesuai dengan takarannya ya, harus sesuai dengan dosis. Jadi diusahakan teman-teman jangan sok tahu. Jadi teman-teman harus tetap nanyain ke TTK atau yang kerja di sana. Misalkan gini, teh ini ada pembeli katanya obat buat batuk pilek untuk nenek-nenek, itu obatnya apa ya teh? Kan enak tuh kalau nanyain kayak gitu. Misalkan nih sama tetehnya jawab, itu neng tolong ambilin Siladex yang di etalase depan, coba tawarin mau enggak, kayak gitu. Jadi teman-teman jangan sok tahu. Misalkan tadi nih ada yang membeli obat, terus teman-teman emang sok tahu, takutnya nih fatal, teman-teman malah main ngasih doang obat itu dan nggak tahu khasiatnya apa, kan bisa benar-benar fatal banget kan buat ke pasiennya, jadi problem. Nah, diusahakan teman-teman harus nanya, pokoknya teman-teman harus serba tanya. Walaupun kalian tahu nih obat itu tuh emang Siladex tuh emang bener buat obat batuk pilek, tapi teman-teman malah nggak bilang dulu. Jadi yang penting teman-teman harus nanya ya. Ya, intinya teman-teman harus bisa menjaga nama baik diri sendiri, terus sekolah sama guru pembimbing teman-teman. Untuk kehadiran juga menjadi poin yang sangat penting. Jangan sampai banyak apa atau alasan yang lainnya karena males-malesan. Ketika teman-teman dapat jadwal shift untuk datangnya, jangan terlambat, jadi harus tepat waktu. Karena ketika PKL itu menentukan penilaian kita. Kalau misalkan kita datangnya terlambat kan takutnya nilainya jadi berkurang karena keterlambatan kita. Soalnya kan PKL juga belajar untuk disiplin waktu, tenaga, dan waktu itu aku PKL di rumah sakit, apotek, puskesmas, salah satu instansi kesehatan di Kuningan, Jawa Barat. Tahu nggak sih bahwasanya kalau di apotek, rumah sakit, terus puskesmas, klinik dan lainnya itu pasti banyak banget nama-nama obat beserta tata letaknya. Poin yang terpenting teman-teman itu harus ngafalin tata letak obat, nama obatnya, khasiat sama dosis obatnya. Kenapa? Karena barangkali nih teman-teman dapat resep dari dokter, terus pasiennya datang nih ke teman-teman, misalkan, "Kak, ini untuk resepnya dari dokter." "Oh iya Bu, mohon tunggu sebentar ya." Nah kan teman-teman nih otomatis nerima nih resep dari pasien. Terus diusahakan ketika menyiapkan obatnya itu jangan terlalu lama. Karena apa? Karena kan kalau misalkan pasien sakit itu tuh biasanya agak rewel ya, soalnya kan pengen segera pulang, pengen cepet-cepet istirahat di rumah gitu kan. Jadi untuk antisipasinya teman-teman harus gesit dalam menyiapkan obatnya. Ya wajar sih kalau misalkan awal-awal belum hafal nama obat-obatnya, tata letaknya, tapi diusahakan teman-teman harus hafal. Untuk tipsnya yaitu teman-teman nulis nih di catatan khusus nama-nama obat, jadi kayak buku kecil nih, nama-nama obat beserta dosisnya, misalkan amlodipin 10 mg dan 20 mg, itu khasiatnya sebagai antihipertensi. Nah, untuk tata letaknya teman-teman juga harus
Ingat, kan dari tiap instansi kesehatan tuh beda-beda ya tata letak obatnya, ada sesuai farmakologi, sesuai abjad. Nih barangkali dari kalian yang emang anaknya visual banget, ya diusahakan nanti minta izin aja ke pembimbing yang di tempat PKL tuh. Misalkan apotekernya bilang, ibu mohon maaf, saya boleh minta izin buat dokumentasi atau fotoin tata letak obatnya nggak bu? Soalnya biar ngapalin, biar cepet hafal kayak gitu. Misalkan diizinin nih, ya syukur alhamdulillah kalau diizinin. Jadi misalkan mau minta izin itu diusahakan setelah selesai shiftnya, ketika akan pulang. Jadi pas nyantai juga kan ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Kita harus pandai dalam mengatur waktu yang tepat untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada TTK atau apoteker yang jauh berpengalaman dan lebih pandai. Bertanyalah di saat waktu yang senggang. Jadi diusahakan teman-teman jangan diem terus, jadi harus aktif nanya, nggak boleh diem-diem terus. Soalnya pengalaman aku waktu PKL seminggu sekali itu pasti ada tesnya itu emang benar-benar dadakan banget. Tesnya paling ya seputar ketika kita PKL, misalkan yang coba sebutin nama-nama obat antibiotik apa aja sesuai dosis atau gimana. Untuk pertanyaannya pasti nggak sulit banget, pasti ya emang sesuai dengan porsi. Kita harus rajin mengisi buku jurnal kegiatan apa saja yang kita lakukan sewaktu PKL karena sudah ditugaskan dari sekolahnya masing-masing. Nah, aku ada beberapa berkas ketika waktu PKL. Tada! Teman-teman tahu gak sih ini tuh apa aja isinya? Yang pertama, yang dulu ya. Untuk yang pertama ada tulisannya jurnal kegiatan siswa praktek kerja lapangan di apotek. Ini waktu aku di apotek ada apa sih namanya? Tata tertib peserta PKL. Terus kegiatannya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang memang harus kita lakukan. Jika kita tidak melakukan, otomatis kita mendapatkan nilainya yang minus. Soalnya harus dilakukan semua. Untuk di sini ada tanda tangan pembimbing. Jadi, ketika kita telah melakukan kegiatan sesuai prosedurnya, kita harus minta tanda tangan ke pembimbing yang PKL di sana. Contohnya misalkan apoteker atau TTK-nya yang bertanggung jawab kayak gitu. Nah, alhamdulillah aku kegiatannya udah pada diisi semua. Waktu ini juga nih di rumah sakit juga sama tuh, harus pakai cap juga karena ini menandakan bahwa ini tuh laporan PKL-nya asli, prakerin sih kegiatannya. Nah, terus kalau yang ini clipping, kalau ini tuh biasanya ini mah disuruh dari sekolahnya buat kita tuh ngambil suatu brosur obat. Misalkan nih kita tuh ngambil brosur obat yang emang udah nggak kepake, terus nanti si brosurnya itu ditempelin di sini. Nah, diusahakan ketika kita nempelinnya obatnya yang emang mudah tuh, nggak susah. Terus di sini tuh ada khusus obat saluran cerna, ada ranitidin, lansoprazol, ada antibiotik. Nanti tuh ketika sidang pasti ditanyain soal ini. Kayak gitu. Pokoknya emang anak farmasi tuh kudu rajin nulis, rajin ngumpulin ini itu gitu guys. Nah, di sini juga ada ini, kalau ini laporan kegiatan waktu aku PKL. Selama aku PKL ditulis di sini. Jadi apapun yang kita lakukan ketika PKL ditulis di sini kecuali hari libur. Nah, nanti tuh minta tanda tangan ke yang kerja di sana. Nah, barangkali kita melayani suatu resep dari pasien. Nah, kita juga bisa minta izin buat fotoin resep yang kita kerjain di sini. Jadi yang penting jangan disebar gitu loh. Terus minta juga nih etiket dan labelnya. Di sini ada tulisannya, pertama-tama saya ke apotek sebelum jam ini, terus saya bertemu dengan rekan gini. Pokoknya cerita-cerita ini kayak diary gitu loh. Nah, gak tahu kenapa ya di kelas semuanya cuman aku doang yang bikin ini. Tuh, aku sampai di print tahu. Aku kan dokumentasi ya buat kegiatan emang laporan ketika PKL tuh. Sama aku dokumentasi terus di print juga loh. Ketika apa sih membuat suatu resep tuh, membuat sediaan, melayaninya. Sama aku ditulis. Gak tau anjir, kayak seru gitu loh. Kayak next di sini ada ini deng. Nah, kalau ini benar-benar laporan praktek kerja lapangan di rumah sakit dan apotek. Dan kebetulan alhamdulillahnya kita tuh membuat laporan PKL-nya tuh secara per kelompok, enggak masing-masing. Sumpah anjir, aku ngerjain ini bareng teman-teman. Menguras tenaga, pikiran, uang juga. Ya maaf ya, ini terlalu jujur. Karena ini tuh kenapa ada di aku, ini tuh hasil revisian tahu, ternyata ini tuh banyak yang salah. Jadi emang yang udah benernya, yang udah jadinya itu udah dikumpulin di sekolah. Buat temen aku yang lagi nonton video ini yang emang se-PKL, aku mau ngucapin terima kasih atas kerjasamanya, terus sampai ngalamin suka dukanya waktu PKL. Sumpah anjir, emang bener-bener dari setiap instansi itu berbeda-beda. Aku juga pernah nanyain ke temen yang emang dia tuh
sekolah di jurusan teknik otomotif, ada yang emang dapat gaji, ada yang enggak. Terus memang kebanyakan atau rata-rata untuk pelajar nakes itu memang tidak mendapatkan gaji atau insentif, melainkan kita juga memang yang harus bayar. Kenapa? Karena dari sana kita juga bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, yang banyak banget kita lakukan ketika PKL. Jadi fungsi dari PKL itu melatih kita untuk nanti kedepannya, barangkali nih kita setelah lulus diteruskan untuk kerja, jadi udah ada gambaran buat nanti kerja di suatu instansi, atau barangkali buat belajar juga nih nanti ketika kita emang dilanjutkan ke perguruan tinggi juga itu bermanfaat loh, nggak sampai lupa, emang bener-bener feedbacknya juga emang gede banget, manfaatnya juga gede. Terus waktu aku PKL juga 2-3 bulan. Jadi yang terakhir yaitu pasti teman-teman melakukan sidang PKL untuk proses selanjutnya. Jadi biasanya dijeda sih setelah melakukan kegiatan PKL 3 hari selanjutnya atau seminggu selanjutnya itu langsung sidang. Nah, isi dari sidang itu biasanya seputar pertanyaan mengenai kita melakukan PKL itu ngapain aja, terus ada pertanyaan random juga dari guru pembimbingnya, misalkan nanyain nama obat-obatnya, coba kamu jawab ini itu. Untungnya ketika sidang PKL itu nggak sendirian, jadi per kelompok kayak gitu, ada khusus cuman 3 orang atau 4 orang ya, nggak terlalu banyak sih. Emang deg-degan banget sumpah, kayak lagi sidang skripsi gitu loh, cuman alhamdulillahnya untungnya ini secara perkelompok. Oke teman-teman, cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar bisa belajar bareng, dan semangat terus ya untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Dadah!